Halo teman-teman, kembali bersama saya Aisyah, kita reading. Pastikan kalian telah berdoa sebelum mengikuti bacaan denganku, teman-temanku. Kita dalam prediksi umum bacaan tunggal, rasakan, dengarkan. Berharap ada ceritamu yang terbaca di sini sehingga ini jadi video yang bermanfaat dan membantu. Readingnya kita bertanya di sini teman-teman ya. Apakah kita memiliki jalan spiritual yang kompatibel di sini, yang cocok, yang saling membangun, saling mendukung. Oke? Teman-temanku, banyak kita berhubungan dengan orang ya. Ada orang-orang yang di sini punya sifat membangun energi kamu, oke? Dan ada membangun jiwamu ya. Dan ada orang-orang yang bersifat di sini menghambat atau justru membuat energi kamu ambruk di sini. Oke? Baik. Koneksikan dirimu dengan satu orang, siapapun mereka. Energimu di sebelah kiri. Aku narik energi kamu di sebelah kiri. Tapi ingat, ada sifat vice versa yang bisa terjadi dalam reading ini. Oke? Bahkan mungkin beberapa kalian akan merasakan kedua belah sisi itu membawa energi kalian. Rasakan aja. Kalian yang menonton Deep Knowing Reverse, Under the Deck to the Sea, oke? Orang yang terkoneksi dengan kamu, ada here and now. Mereka bawa fleksibel, energi penghubungnya di sini ada thinker dan clean it up. Aku bisa bilang ini koneksi yang baik sebenarnya antara kamu dan seseorang. Memang ini sebuah perjalanan yang tidak mulus. Apakah itu dalam hubungan, ya? Dalam koneksi, ini sebuah koneksi yang mungkin tidak mulus, ya. Tidaklah hubungan yang orang bilang menyenangkan, harmonis atau seperti apa. Tetapi ini ketika kamu terkoneksi dengan seseorang di sini, aku rasa ini orang yang cukup bisa kayak menstimulasi kamu untuk bangun, untuk mendobrak, ya. Karena di sini thinker sama clean it up. Jadi clean it up itu bercerita tentang melepas masa lalu, ya, mengosongkan bagasi. Nanti kita terangkan. Baik, a chance in the wind in reverse. Ayo teman-teman, kita mulai reading. Oke, teman-teman, aku melihat a chance in the wind terbalik di bawah kartu. Ini satu koneksi hubungan yang kayak kamu merasa ini tidak, gimana ya, ini di luar handle kamu ini, ya. Siapa ini yang terkoneksi denganmu, siapapun mereka yang kamu pikirkan hari ini, saat ini. Secara koneksi hubungan aku lihat ya, ini bukanlah hubungan yang mudah sebenarnya untuk dijalankan karena punya sifat menghancurkan. Kamu lihat, ini bangunan yang hancur. Kamu lihat serpihan ya. Kamu lihat ini juga. Kartu karakter ini gambaran dirimu yang hancur. Melepas motif-motifmu di situ. Oke? Baik. Teman-teman, a chance in the wind, satu koneksi yang tak terkendalikan olehmu. Ya. Jadi aku menangkap energi karma dalam koneksi yang seperti ini, lalu hubungan-hubungan takdir lah ya, atau koneksi-koneksi belahan jiwa. Ya, kenapa? Karena aku lihat ada satu koneksi hubungan yang cukup menghancurkan. Kalau mau kita bilang ya, menghancurkan di sini. Satu koneksi hubungan yang berat dijalani, tetapi kalian seperti tidak kuasa untuk menjauh, untuk meninggalkan, atau merasa, aku nggak tahu apakah ini pilihan. Ya, karena go the distant reverse itu ada energi yang belum go the distant, pergi menjauh, tapi kartu itu terbalik. Oke? Artinya kita tidak menjauh. Kita tetap tinggal di dalam hubungan ini. Kenapa tetap tinggal di dalam hubungan ini? Deep knowing. Ya, koneksi batin terjadi. Oke, ada daya tarik yang tidak kalian mengerti yang membuat kalian selalu lekat dengan energi ini. Oke. Jadi kita balik ke pertanyaan kita. Bagaimana sih koneksi aku dan kamu ini? Ya, jika dihubungkan dengan perjalanan batinku, perjalanan jiwaku, perjalanan spiritualku.
Tergantung ini teman-teman. Oke, tergantung. Orang yang bertahan di dalam hubungan-hubungan seperti ini ada dua kemungkinan, ada dua potensi. Ya, ini bisa saja satu koneksi hubungan yang membuat energi kalian stuck atau ambruk ke bawah, atau justru ada energi yang membuat kalian di sini akan maju pesat, oke? Dari hal yang mungkin atau tahapan-tahapan yang seharusnya yang harus dilewati, ya, karena clean it up hadir. Clean it up ini bercerita tentang mengosongkan bagasi, mengosongkan hal-hal yang tak perlu kita bawa. Ketika perjalanan kita menjadi berat, itu karena beban atau bawaan terlalu banyak. Oke? Tetapi koneksi yang terjadi di sini, teman-temanku, ya, ada gambaran kalian ini, kalau clean it up hadir, orang bisa maju pesat karena dia lebih ringan. Oke? Aku nggak tahu ini mulai dari mana. Jadi balik ya, ini kalau nggak kuat ini membuat energi hancur, tapi sebatas ini walaupun berat, aku lihat ada banyak pertumbuhan sebenarnya, ya, ada banyak energi-energi pembaharuan atau hal-hal yang memang seharusnya sudah tidak harus kalian genggam, itu memang dilepaskan di sini, seperti gambaran macan yang tadi motifnya terlepas. Oke, teman-teman. Satu koneksi hubungan yang membuat kamu masuk ke dalam kondisi yang terlalu emosional, sangat emosional. Mungkin juga mengalami kelelahan mental, kelelahan batin di sini, ya. Tetapi kita lihat to the sea. Aku nggak tahu apakah kamu mengalami ya kelelahan emosi di sini kalau apa kejadian ini kayak energi yang terlalu kayak hipersensitif, ya. Karena masih ada kendali di sini, teman-teman. Masih ada kendali. Oke? Berbeda dengan energi mereka yang aku lihat, mereka lebih mudah untuk melepaskan masa lalu atau tidak berekspektasi ke depan. Oke? Hanya kartu dia ini kayak tercemar dengan flexible reverse. Jadi ini seseorang yang kayaknya punya kemampuan untuk beradaptasi. Ya? Aku lihat dua kartu yang bernuansa hijau dari energi ini, oke? Jadi orang yang punya kemampuan beradaptasi karena mereka memiliki energi cinta, welas asih, oke? Tapi kan dia punya fleksibel ini reverse. Sementara fleksibel adalah kemampuan beradaptasi. Tapi tetap ya, dia selalu terbuka di sini energinya, oke? Ini yang aku bilang, energi orang ini lebih ringan, ya, jalannya. Yuk coba kita lihat. Siapapun mereka yang kamu koneksikan, kamu tujukan bacaan ini, ya, perpaduan energi antara kamu dan dia, kolaborasi energi antara kamu dan dia ini, teman-teman, balik tadi ya, membawa dua potensi. Ini hubungan yang akan menghancurkan, ya, akan tuh membuat kalian menjadi serpihan-serpihan. Oke? Ada banyak membawa kesedihan, ada banyak membawa luka hati. Tetapi ini satu kondisi, ya. Tuh. Kesedihan out ya. Ini satu perjalanan yang pada akhirnya membuat kamu regeneration. Lihatlah, membuat kamu menjadi versi yang baru. Kenapa? Karena kamu dihancurkan di sini. Karena kamu hancur-hancuran. Ya. Yang tadi ya, kesedihan, not for you ini, banyak keinginan-keinginan yang apa ya, coba kita lihat ya, ada fog meneropong bulan, ya, yang membawa kamu pada akhirnya coba melihat, coba memahami beberapa hal yang mungkin belum kamu mengerti. Oke? Masuk ke energi penerimaan dan regeneration terjadi di sini. Baik. Aku nggak tahu kalian dalam koneksi apa di sini. Apakah belahan jiwa? Apakah karma di sini? Kalian tidak kuasa menolak untuk terkoneksi dengan mereka. Tidak kuasa menolak. Ya, membawa kalian masuk ke dalam energi yang sangat-sangat hipersensitif. Sehingga aku bilang energi yang kalau udah seperti ini keadaannya kita harus melakukan grounding atau kita akan sakit.
Oke, ayo kembali kepada tadi perjalanan spiritual. Orang yang di sebelah sini, orang yang terkoneksi denganmu, tapi balik-balik lagi rasakan, teman-teman, kita dalam prediksi umum, bisa aja energi kamu di sebelah sini, ya, atau kamu akan merasakan kedua belah energi di sini. Oke, dia ini gampang menerima apapun masukan dari kamu, pemahaman dari kamu, menerima energi kamu, walaupun dia tidak serta-merta menerima, ya. Kayaknya dia ini begini ya, aku ambil contoh ya. Katakanlah ini dua orang dengan agama yang berbeda. Ini yang paling ringan ya, agama. Kita masuk ke agama. Ini agamanya lain, ini agamanya lain. Orang yang di sini akan berkata, atau kamu akan sharing sama dia. Menurut agamaku, ya, ini begini, begini, begini. Orang yang di sebelah sana akan buka pintu dan menanggapi. Oh ya, dia akan terima itu, here and now. Ya, tanpa tercemar masa lalu dan energi depan ini ya, tanpa mencemari apa yang telah dia pahami. Oke, kalau dia punya agama, tidak mencemari agamanya, tapi dia terima. Oke, dia terima. Ya, oh ya, masuk akal, dia bilang. Saya menerima itu. Jadi kayak ada energi berpikiran terbuka, ada juga ya, walaupun aku lihat dia ini tidak serta-merta menerima apapun, setiap pemahaman yang diberikan olehmu. Kenapa? Karena ada energi fleksibel terbalik. Oke, jadi kayaknya ini adalah seseorang yang juga memiliki pengalaman atau pemahaman. Oke, jadi sulit sekali, bukan sulit ya. Iya, kalau koneksi aku boleh katakan energi yang berat di sini. Ya, jadi kalau orang sudah berisi, kita mau isi dia itu agak sulit, teman-teman. Ya, contoh dia udah pintar masak nih. Datang kamu berbagi pengalamanmu tentang cara masak ini begini loh biar enak. Oh ya, dia akan terima itu. Dia akan terima. Tetapi balik-balik lagi, dia tidak akan serta-merta menerima karena fleksibel dia reverse ini. Ya, jadi aku katakan orang ini juga punya pemahaman tersendiri, pemahaman, pengalaman, ilmu kah, apakah itu kalau dalam cerita-cerita perjalanan batin. Ya, kamu akan lelah terkoneksi dengan dia. Kamu akan lelah. Oke? Sebenarnya cara menghadapi orang yang seperti itu, tudesi kamu nggak boleh terbalik. Ya? Tidak boleh reverse. Kamu hanya cukup mengalir aja. Oke? Karena tudesi reverse ini adalah energi masih ingin mengendalikan situasi. Ya? Tidak bisa dikendalikan ini. Siapa dia yang terkoneksi denganmu? Kepada siapa bacaan ini kamu tujukan? Oke? Capek di sini. Apa yang kamu rasakan adalah capek. Sementara ada koneksi batin yang sangat kuat. Terhubung ini. Ya? Jadi iya, teman-teman ya, makanya aku bilang ini kalau dilihat sepintas tebaran ini hubungan yang berat sebenarnya. Ya, jadi koneksi hubungan antara kamu dan seseorang siapapun ya. Kalau kamu mungkin, kita kan berbicara spiritual di sini ya. Mungkin kamu berguru dengan seseorang, kamu akan apa ya, kayak merasa berat untuk terkoneksi dengan senior mungkin atau guru yang seperti ini. Aku nggak tahu. Atau kalau kamu yang jadi guru, kamu akan sulit mengajarkan muridmu ini. Ya, dia punya pemahaman tersendiri, dia punya opini tersendiri yang pernah mereka lalui berdasarkan pengalaman mereka. Ya, jadi kalaulah memang dijalani, aku lihat ini satu koneksi hubungan yang orang mikir-mikir untuk bertahan. Oke, orang mikir-mikir di sini, berpikir dan ada energi clean it up, melepaskan. Nah, jadi pesannya untuk koneksi yang seperti ini, teman-temanku, jika kamu memang kuat, maka berdirilah dengan sepenuh hati. Jika tidak kuat, maka mundurlah. Ya. Ini kayak dihancurkan ini. Oke? Kayak dihancurkan ini, ya. Memang sifat hubungan yang menghancurkan untuk membuat kamu menjadi satu energi baru di sini. Oke? Jadi nggak tahu apakah di sini guru ya.
Kamu akan bingung menghadapi murid yang seperti itu. Atau kalian di sini hanya teman ya. Kalau kamu berteman dengan dia, sharing-sharing, kamu akan capek dengar terkoneksi dengan dia. Oke? Kenapa? Karena masih ada tudesi terbalik. Tudesi berdiri berarti di sini kita melepas kontrol Isus. Oke? Jadi tidak perlu memaksakan pemahamanmu kepada orang yang seperti ini. Ya, dia ini akan dengan mudah nanti menerima apapun yang kamu masukkan ya dengan cara dia sendiri, karena sebenarnya energi dia menerima. Dia buka pintu untuk semua pemahaman yang kamu berikan. Jadi teman-teman, apakah kalian sadar atau enggak ya, setiap koneksi antara kita dengan seseorang, apakah itu teman, rekan kerja, mitra kerja, pacar kah, atau pasangan, itu membawa energi yang juga ada di kamu tuh lihatnya hanya cerita cinta yang antara kamu dan dia. Ya, di versi aku kan bikin tebaran tidak banyak ya, biasa aku bikin berlapis ya. Sebenarnya ada cerita di balik itu tentang perjalanan energi kalian, perjalanan jiwa kalian. Oke? Satu koneksi hubungan yang berat, yang biasanya ini terjadi koneksi-koneksi takdir. Memang sudah ditakdirkan, memang sudah digariskan. Sehingga kayak tidak ada kemampuan di sini, ya udah hancur, udah seperti apa kalian akan tetap berusaha, nggak berusaha di sini, nggak tahu, nggak ngerti kenapa bertahan, kenapa rela dihancurkan. Oke, kayak tidak ada kuasa untuk keluar. Oke, baik. Aku mau bilang dia ngeyel nggak juga. Ya, orang yang terkoneksi denganmu ini, apakah dia ngeyel? Tidak, sayang, tidak. Ya, dia orang yang begitu terbuka, begitu terbuka. Oke, orang yang seperti ini akan dengan mudah melepaskan apa yang pernah dia pegang, apa yang pernah dia genggam, untuk menerima satu masukan baru, ya. Walaupun untuk menerima itu dia akan coba mengolah-ngolah dulu. Karena apa? Karena mereka adalah orang yang juga memiliki pemahaman, pengalaman. Oke? Jadi dia tidak serta-merta. Kamu akan sulit ngajarin anak SMA daripada anak SD. Itu gambarannya. Ya, kalau orang yang kosong diajarin, dia akan menampung saja di sini. Oke? Kalau orang yang berisi itu susah mau diisi. Ya, tapi pada akhirnya aku lihat orang itu selalu menerima apapun, apa ya, sharing energi ini ya, gimana bahasa aku ya. Katakanlah apapun pemahaman yang kamu berikan kepada dia. Dan ini tentu saja akan membuat kamu capek. Oke? Baik, teman-temanku. Oke, teman-teman, kita tambahkan kartu. Jadi, teman-teman, kalian akan merasakan di sini kalaulah ini satu koneksi hubungan pacaran, pasangan ya. Kita bawakan ke dalam energi berpasangan ya. Bisa kemitraan kerja, sebenarnya mitra kerja, rekan, sahabat kita, siapapun ya, om kita, tante kita, atau siapapun di sini. Anak kita, kalau anak ini sulit ini, iya, dia kayak punya free spirit gitu ya, sulit apa ya, lepaskan. Oke, jadi teman-temanku berjiwa bebas, sebentar ya, free spirit, aku lihat fleksibel, nggak tahu ya kemana arahnya. Yang aku rasakan kalian akan capek, capek sekali, ya, emosional sekali, ya, menghadapi mereka yang seperti itu. Oke, sebenarnya ada dua potensi di situ, ya. Sulit menerima dalam arti di sini karena mereka punya pemahaman, pengalaman, atau pegangan tersendiri, atau sulit menerima karena dia memang modelan yang ngeyel, ya bisa jadi ya, nggak tahu kita kemana arah energinya. Berikan aku energi fleksibel. Oke, aku lihat ya energi orang ini ya, makanya kamu disarankan untuk melepas kontrol Isus ya. Dia ini akan bisa menerima satu pemahaman yang kamu berikan dengan apa ya, ketika dia telah melewati itu sendiri, telah mengalami itu sendiri. Apa sih bahasanya, bagaimana tuh kartu bunga, dia akan terima ya. Contoh tadi kamu bilang dia pintar masak, kamu berbagi cara masak ya.
Dia terima itu, dia olah-olah di sini, dia coba cara yang kamu berikan itu, ya, dia coba. Menurut kamu, misalnya dagingnya harus direbus dulu, ya, sementara dia tidak pernah melakukan itu, dia akan coba, oke? Dia akan coba dan dia akan kayak deal ya dengan apapun pemahaman yang kamu berikan setelah dia mendapatkan hasil dari percobaannya. Paham ya? Makanya flexible reverse itu energi yang aku bilang ini bukan orang yang ngeyel, tetapi orang yang memang kayak apa ya? Apakah dia perlu melihat fakta atau memang dia punya pengalaman juga seperti itu? Karena fleksibel terbalik ini, teman-teman, ini ada arti dari flexible reverse ini energi yang kaku sehingga menutup kesempatan untuk sebuah pertumbuhan atau kemajuan. Itu kita bilang ngeyel, ya, tapi itu sangat jauh energi itu karena orang itu bawa energi yang terbuka, ya, bawa energi yang terbuka di sini. Oke, ini aku tutup. Aku mau lihat fleksibel yang sebenarnya apakah dia ngeyel. Kalau murid-murid yang nakal itu yang sulit menerima masukan karena dia ngeyel gitu ya. Banyak penolakan. Enggak. Sebenarnya karena mereka juga punya cara sendiri. Contoh cara tadi ya, mau bikin masakan daging ya. Mungkin dia tidak pernah melakukan hal seperti itu seperti yang kamu lakukan. Dia punya cara sendiri. Ketika kamu mengatakan satu cara baru, dia terima. Ya. Namun ingat, dia tidak serta-merta menerima. Dia akan melakukan riset dulu kah, percobaan dulu kah, atau satu hal yang memang sudah terjadi yang dia alami, baru dia bisa terima itu. Oke? Dan kita lihat pada akhirnya mereka menerima. Ya, tapi dengan dia yang fleksibel terbalik, dia yang menjadi kaku seperti itu, ini modelan orang yang memang kamu nggak bisa masuk ke dia kalau kamu mengendalikan dia. Nah, itu dia. Ya, nggak bisa. Modelan dia harus harus dibiarkan. Ya, harus dibiarkan. Kalau tidak, kamu akan mengalami kelelahan. Kamu tahu nggak ini, kalau dalam hubungan percintaan, energi seperti apa yang terjadi di sini? Kejadiannya, ya, itu tadi aku berbicara tentang energi yang terjadi di dalam diri kita ya. Pergulatan energi yang terjadi dengan koneksi orang ini. Kalau dalam hubungan percintaan, kamu akan merasakan energi dari seseorang yang gimana ya? Kamu pasangan nih, ya. Kamu akan bilang ke dia, jangan melakukan itu, ya. Jangan melakukan itu. Dia ini tidak akan mendengarkan mungkin. Oke? Sampai pada akhirnya dia mengalami masalah, lalu dia akan menerima bahasa dari kamu. Ya, sehingga kalau koneksi hubungan ini kamu pun juga berpikir-pikir ini, mau tetap bersama dia. Berpikir-pikir. Oke? Jadi kalau aku melihat tebaran ini, teman-teman, ini satu koneksi hubungan, apakah itu percintaan atau apa-apapun itu, aku hanya baca energi jiwanya di sini, ya. Jika mampu bertahan di dalam hubungan-hubungan seperti ini, maka kamu akan benar-benar mendapatkan tempaan yang luar biasa. Yang aku bilang tadi, kalian kalau dalam perjalanan jiwa mungkin akan melewati tahapan-tahapan yang seharusnya, karena energinya akan membuat kalian maju pesat. Ya, karena sangat-sangat disakiti di sini, sangat-sangat dicambuk. Kamu lihat orang kalau mau apa itu naik kuda atau apa, kita lihat orang bawa cambuk ya, dipecut biar eh, hewannya berjalan di situ. Oke, paham sampai di sana? Baik, aku buka dari tengah. Kartu cincin, coffin, dan the moon. Koneksi batin, teman-teman ya. Koneksi batin, baik. Kartu ikan, oh ya, kartu ikan. Ah, ah. Hah. Balik-balik lagi indikasinya di sini, teman-temanku. Kalau mau terhubung ya dengan energi yang seperti ini energi yang tidak boleh mengikat, tidak boleh mengikat, tidak boleh lekat gitu ya, karena akan membawa kamu semakin terpuruk di sini. Hanya mengalir saja, oke? Hanya mengalir saja di sini, teman-teman. Atau di sini, Coffin dan bulan ya. Ya,
Kalau kamu melekat dengan hubungan yang seperti ini yang aku katakan membuat energi kita ambruk. Makanya ada gambaran di sini atau ada pesan di sini, kalau tidak kuat mundur, ya. Kalau tidak kuat mundur. Hanya kan ini tidak bisa mundur ini. Oke? Kalau tidak kuat, maka kalian harus mengizinkan diri kalian untuk selalu terluka, terluka, dan terluka. Kalau tidak bulat hati atau kalau tidak masuk ke dalam energi penyerahan. Ya, sulit ini terkoneksi dengan dia. Ada gambaran ya, kalau terkoneksi dengan orang yang seperti itu, dia ikan ya, non-komitmen kalau energi. Kalau ini adalah pasangan, ini orang yang tidak bisa diikat, teman-teman. Ya, dia sangat berjiwa bebas, sangat berjiwa bebas. Oke? Jadi kalau mau terkoneksi dengan mereka, siapapun mereka, kamu harus dalam keadaan yang tidak melekat. Kalau enggak akan mengalami ya, mati hati, mati batin di sini. Ini yang aku katakan. Pohon sebentar, teman-teman. Yap. Kamu lihat cambuk dan kuda yang berlari laju di sini. Ya. Energi pertemuan ini di dalam energi clover. Energi sinkronisitas ini pertemuan yang memang terjadi karena pertemuan tak terduga. Balik lagi ke cerita-cerita takdir antara kamu dan mereka. Oke? Di sini sifat orang yang datang kepada kamu, ya, energinya mencambuk kamu. Si Fok ini nakal itu kan? Fok nakal kan? Sering aku bacakan di dalam kartu. Oke? Energi yang mencambuk kamu di sini agar berlari cepat menuju kartu pohon sehingga kamu tumbuh pesat seperti pohon tua yang rindang. Oke? Capek ya terhubung dengan energi ini. Lihat di tengah kartu ada kartu clover. Ya, beberapa kalian dalam koneksi pertemanan mungkin, beberapa kalian dalam energi on and off. Oke? Energi yang sangat manipulatif. Jadi dipertemukan dalam energi yang sangat manipulatif di sini dari seseorang. Apa bahasanya di sini? Tidak menunjukkan kebenaran, tidak menunjukkan hal yang sesungguhnya di sini. Tapi itu membuat kalian berlari kencang karena dia sifatnya menyakiti, mencambuk. Oke, jadi teman-temanku, balik lagi tuh membuat kalian akan kudanya seperti terbang di sini, teman-teman, karena ini awan, ya. Buat kudamu berlari kencang. Baik, beberapa hubungan mungkin telah berakhir antara kamu dan seseorang di sini, tetapi menyisakan kenangan yang sangat dalam. Oke? Kalaupun ada terjadi hubungan, ya aku lihat hubungan-hubungan yang kayaknya ada energi yang bebas di sini. Hubungan-hubungan non-komitmen antara kamu dan dia, ya. Bahkan ada pikiran apakah aku harus melepaskan hubungan ini, menguburkan cerita ini dalam-dalam. Tapi satu sisi hati, perasaan sangat lekat di sini. Ya, di kartu bulan itu misteri, rahasia, beberapa hal disembunyikan di sini. Bisa jadi ini energi antara kamu dan pasangan menikah, cincin ya. Kalau ini cerita rumah tangga, dia adalah orang yang di sini sulit untuk kamu ikat. Oke? Tidak bersama pun energi kalian hari ini, saat ini ada energi penghubungnya di kartu cincin, koneksi batin. Jadi kalau udah putus sama orang ini, masih ini sebenarnya energi kamu dan dia sangat-sangat terhubung. Ya, teman-temanku, siapa sih yang kalian pikirkan? Bintang dan buku pelajaran spiritual. Beberapa bercerita tentang ilmu kuno, ilmu tua. Itu nggak usah kita luaskan ya, tidak semua itu spesifik, teman-teman. Oke. Iya. Jadi energi yang hadir di sini satu Fok, satu Dok. Satu Fok, satu Dok, ya. Satu manipulatif, yang satu di sini dalam energi Dok, pengabdian. Mungkin yang di sini akan terus mengabdi, ya. Dia di sana terkesan kayak Fok. Fok itu bercerita tentang akal, teman-teman. Akal, sehingga seseorang di sini juga, ini gambarannya ya, dia pikir-pikir dulu, ya, thinker, seorang pemikir di sini. Oke, dan clean it up ini energi memilah-milah, ya. Jadi
Ya, kalau aku katakan apakah ini kompatibel untuk perjalanan spiritual kamu, tergantung kamu, ya. Kalau kamu masuk dalam energi dog, oke, maka ini akan baik energinya untuk perjalanan jiwa, ya. Tapi kalau kamu nggak kuat teman-teman, ya udah lepaskan koneksi yang seperti ini. Mm-mm. Baiklah, baiklah teman-temanku. Kita tutup bacaan kita. Aku kok ngambil kartu Rumi ya? It's okay. Kita bacakan singkat. The dissolving light. She offers the sacred wine, so drink. Dia menawarkan anggur yang suci di sini. Ya, jadi minumlah. Jadi kita kalau terkoneksi dengan orang-orang yang menyakiti, teman-temanku, di balik itu sebenarnya ada manfaatnya, ada gunanya. Ya. Karena dia bersifat mencambuk, dia bersifat menempa, karena aku lihat kamu kecapean. Tapi lagi-lagi, kuat nggak? Ya, kuat nggak dicambuk-cambuk seperti itu? Oke? Di energi mereka, terbang. Laila, kekasih yang mencintai di sana. The cloak of Christ, di bawah jubah Kristus. Teman-teman, ini koneksi takdir ya. Aku nggak mau mendalami Rumi ya, entah kenapa aku ngambil kartu ini spontan. Teman-temanku, di central card itu koneksi hubungan antara kamu dan mereka. Tadi dengan pertanyaan kita, apakah dalam perjalanan spiritual, perjalanan jiwa, ini adalah pasangan yang cocok untuk kita, mendukungkah energinya, merusakkah energinya, energinya merusak sekaligus mendukung. Ya, jadi energi kalau udah lepaskan. Oke, teman-temanku, the dissolving light, satu koneksi hubungan yang tadi aku bilang ya, ini akan membuat kalian terang benderang. Oke, melihat kartu ini, aku juga boleh katakan di situ teman-temanku, tinker and clean it up. Jadi mungkin melepaskan pikiran di sini, ya, melepaskan pikiran. Karena kedua energi adalah energi-energi yang bagaimana ya? Sebenarnya aku bilang ini match. Oke, yang di sebelah sini mungkin punya pemahaman yang dalam. Deep knowing, mau tidak mau ada deep knowing di energi orang yang di sebelah sini. Atau itu energi kamu, ya, energi pemahaman yang dalam. Oke, energi yang terhubung dengan sumber mungkin ada di bawah orang yang di sebelah sini. Sehingga digambarkan energi orang yang di sebelah sini adalah seseorang yang menawarkan anggur suci. Oke. Tadi kan dia mikir-mikir dulu mau minum. Oke. Tetapi ini dia bawa energi Laila, teman-teman. Ya, memang agak sedikit ngeyel. Oke, sedikit ngeyel. Tetapi ketika dia mampu menerima apa yang kamu berikan, maka energinya menjadi energi pencinta, kekasih di sini. Oke? Kau tahu kisah Laila dan Majnun? Nah, itu ceritanya Romeo and Julie. Itu kisah cinta yang melegenda. Ya, jadi teman-temanku, ada energi yang mengasihi, mencintai. Kalau memang dia ini bisa menerima. Sebenarnya cara memasukkan satu hal ke dia, ya, dia ini tidak boleh dikendalikan. Oke? Tidak boleh dikendalikan. Hanya dibiarkan saja sampai dia mengalami hal itu sendiri. Nah, aku melihat lembaran ini, kayak ini teman-teman, melihat cerita antara, ini maskulin ini, ya, ini maskulin di sini. Oke? Aku sering bilang ya, manusia itu kadang dia ngeyel ya, ngeyel. Mereka punya pemahaman tersendiri dengan logika mereka. Oke? Dengan logika mereka, sehingga mereka membutuhkan pembuktian-pembuktian untuk bisa menerima satu hal di sana. Dan ketika mereka mampu menerima, mereka akan mencintai itu. Laila, ya.
Jadi teman-temanku, the dissolving light. Dissolving ini kayak larut ya, larut dalam cahaya. Banyak pembersihan-pembersihan yang terjadi di sana. Salah satunya adalah melepaskan logika, baik yang di sini, baik yang di sana, ya, akan ya satu koneksi hubungan yang membuat kalian cerah lah di sini bahasa ringannya. Mengalami pencerahan. Oke? Okay? Sedikit mengesampingkan logika, ya. Karena sifat logika itu salah satunya adalah mengendalikan atau mengontrol. Makanya tinker dan kartu sapu itu ya, sedikit melepaskan logika. Kayak yang di situ kan sulit menerima. Sulit menerima karena dia masih ada pikir-pikir logika. Yang ini masih punya sifat ingin mengendalikan. Makanya ada energi yang seperti ini. Flexible dan to the sea. Oke, teman-temanku, flexible reverse ya. Sebenarnya energi dia fleksibel. Dia akan mampu beradaptasi dengan energi dia pintu yang terbuka. Tapi ketika orang ini dipaksa, dia punya sifat yang akan, dia kalau terbalik ini kaku teman-teman, ya, tidak lentur. Ya, baiklah. Koneksi yang wow, aku lihat ya, wow, karena ini koneksi hubungan yang kita, oh ya, sacred union. Oke. Pertemuan sakral ini. Makanya tadi kita lihat itu kartu bulan ya, koneksi batin, koneksi jiwa. Ini twin flame ini kalau di kartu ini. Sacred union, pertemuan sakral di bawah jubah Kristus. Dua energi yang di sini aku boleh katakan secara tingkat energi kayak ada kesenjangan. Oke, tapi yang satu agak sulit diberi masukan, ngeyel, biasa. Biasa ya, sifat manusia seperti itu. Oke, baik teman-temanku. Ya, itu aja. Tolak dengan tegas apapun yang tak ingin kamu terima dari bacaanku. Ambil yang hanya bisa diambil, teman-temanku. Ya, saya Aisyah. Salam dariku sekian dan terima kasih. Dah.